Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga keberkahan senantiasa berada menyertai kita semua. Selamat pagi, salam berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud dalam Kalam Hikmah Ramadan 1445 Hijriah, memasuki puasa di hari ke-18 ini, masih dari kitab yang sama, Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, karya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana di sana disebutkan sebuah riwayat bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, alamatus syaqawati arba'ah, bahwa tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama adalah nisyanuz dzunubil maziyah, yaitu lupa akan dosa masa lalu, wahya indallahi mahfudah, dan dosa tersebut Allah senantiasa mengingatnya. Yang kedua, tanda orang yang celaka adalah wadzikrul hasanatil madhiyah, mengingat kebaikan masa lalu, wala yadri akubilat amruddat, sedangkan dia tidak mengetahui apakah kebaikan masa lalunya itu diterima oleh Allah ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang celaka yang ketiga adalah wa nadhrahu ila man fawqahu fid dunya, melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Dan tanda yang keempat adalah wa nadhruhu ila man dunahu fid din, dia melihat orang yang di bawahnya dalam urusan agama. Yaqulullah, Allah berfirman, aradtuhu walam yuridni fataraktuhu, Allah berfirman, aku menghendakinya tetapi dia tidak menghendakiku, maka aku meninggalkannya. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maksud daripada sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang akan celaka itu ada 4. Yang pertama, melupakan dosa masa lalu. Padahal ketika kita lupa akan dosa masa lalu, maka kita akan selalu diselimuti oleh kesalahan-kesalahan yang sama, karena seakan kita tidak memiliki dosa yang sudah pernah kita lakukan. Padahal wahya indallahi mahfudah, padahal dosa tersebut akan selalu diingat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua orang yang akan celaka adalah wadzikrul hasanatil maziyah, selalu mengingat-ingat kebaikan masa lalu, padahal kita tidak pernah mengetahui apakah kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditolak. Tanda yang ketiga orang yang akan celaka adalah wa nadhrahu ila man fawqahu fid dunya, melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Maka ketika hal itu terjadi pada diri kita, kita selalu timbul tanda tanya, timbul kecurigaan, bahkan timbul fitnah yang menginggapi diri kita terhadap saudara kita yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih mendapatkan segalanya, baik harta, jabatan, dan hal-hal lain. Dan tanda yang keempat adalah wa nadhrahu ila man dunahu fiddin, melihat orang yang lebih rendah dalam urusan agama. Bila mana hal ini ada dalam diri kita, maka kita sudah merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Padahal seharusnya kita harus pandai bersyukur dalam urusan agama, harus selalu kita termotivasi dengan orang-orang yang lebih hebat dalam ibadah maupun beramal soleh. Maka bila ada 4 tanda ini dalam diri seseorang, maka seakan-akan Allah itu berfirman, aradtuhu walam yuridni fataraktuhu, aku menghendakinya tetapi dia tidak menghendakiku, maka aku tinggalkan. Maka yang terbaik adalah kita harus menjadi pribadi yang selamat. Sementara baginda Rasul dalam sabda ini menjelaskan juga wa alamatus sa'adah arba'atun, berarti alamat atau tanda orang yang akan selamat itu ada 4 juga. Yang pertama, zikrul dzunubil madhiyah, selalu ingat dosa masa lalu, sehingga mengevaluasi, mengintrospeksi diri terus-menerus, sehingga untuk memperbaiki apa yang sebelumnya kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua, wanisyanul hasanatil madhiyah, melupakan kebaikan masa lalu. Semuanya hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu diingat-ingat, karena ketika kita mengingat kebaikan masa lalu, kadang kita ini merasa kecewa dengan kebaikan kita kepada orang lain, sementara orang lain itu berbuat yang tidak baik terhadap kita. Yang ketiga,
adalah wanadru ila mang fauqau fiddin, yaitu tanda orang yang akan selamat adalah melihat orang lain yang lebih tinggi dalam urusan agama. Kita melihat bagaimana baginda Rasulullah, para sahabat, para ulama, dan para kiai, ustadz-ustadz kita yang lebih hebat dari kita. Sehingga ketika kita mengingat akan hal itu dalam urusan agama, kita akan termotivasi untuk mengikuti jejak para sholihin sebelum kita. Dan yang terakhir, tanda orang-orang yang akan selamat adalah wanadru ila mang dunau fid dunya, melihat orang yang lebih rendah dalam urusan dunia, sehingga kita pandai mensyukuri apapun yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melihat masih ada orang lain di bawah kita yang lebih sengsara dibanding kita. Karena selama ini kita ini sering merasa kita adalah orang yang paling susah, yang paling sengsara dalam urusan dunia. Sementara di sana, di luar sana, masih banyak orang-orang yang lebih dari segala-galanya dalam urusan kita dibanding diri kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan ketika kita mengingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kita bisa senantiasa menyadari bahwa sungguhnya kita adalah orang yang memiliki potensi yang luar biasa. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari saya pribadi mohon kiranya dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.